Oke, di video kali ini kita lanjutkan bahasan solid modeling khusus pembahasan untuk direct edit. Oke, yang pertama mungkin kita coba import dulu ya step file. Jadi ini netlife file. Kita bisa langsung open di Gateway 3D. Nah, kalau misalkan kita import netlife file, jadi hasilnya tuh seperti ini. Tidak ada feature yang terlist ya, hanya shape saja atau disebutnya dump body ya. Nah, terus di sini misalkan kita mau menambahkan fitur tertentu, mau menambahkan body atau mau subtract body itu masih bisa ya. Contoh seperti ini kita misalkan mau subtract ya tinggal digambar sketch saja lalu tinggal kita extrude cut kayak gini. Itu masih bisa. Cuman mungkin pertanyaannya gimana caranya kalau misalkan kita mau edit fitur yang udah ada atau face yang sudah ada. Nah, eh, di Java itu itu bisa dengan menggunakan group feature direct edit di sini ya, di modul ini. Ini ada banyak skenario yang bisa kita pakai, cuman yang akan saya contohkan yang sering dipakai saja. Oke, yang paling sering dipakai sebenarnya yang sebelah sini ya, DM Move, itu sesimpel kita bisa move face kayak gini. Misalkan saya mau tinggikan si pundaknya kayak gini, tinggal ditarik, bisa di type in juga dimensinya berapa di sini. Oke, jadi sesimpel itu. Walaupun dia sebelumnya nggak ada fiturnya, tetap kita bisa edit. Oke, lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Oke, yang sering dipakai selanjutnya di direct edit itu ada juga simplify. Jadi simplify misalkan di sini saya ingin menghapus semua face boss ini, face pocket ini sekaligus, tapi otomatis juga nge-heal si bodinya. Oke, nah itu kita bisa bisa lakukan dengan menggunakan simplify di sini. Tinggal pilih aja face-nya. Bisa pakai Windows Selection kayak gini. Maka dia akan hilang otomatis nge-heal juga si produknya atau si 3D modelingnya. Lalu apa lagi yang bisa dilakukan? Eh, kita bisa juga edit atau modify radius, existing radius seperti ini. Bahkan radiusnya yang tidak tersambung kayak gini ya, kita tetap bisa modify radius. Kuncinya kita pakai shift selection biar kepilih semua. Lalu tinggal kita type in radius yang kita inginkan di sini misalkan 3, tetap bisa. Atau kita juga bisa lakukan modify fillet ya. Modify fillet kayak gini, kita tetap bisa kita lakukan, kita drag atau kita type in sesuai lah ya. Misalkan 3, ini masih bisa. Jadi tadi DM move ya, modify radius, modify fillet gitu. Nah, si DM move di sini kita bisa juga pakai dengan skenario yang cukup ekstrim. Contoh di sini, misal saya perlu memindahkan ya pocket ini ke bagian sini. Oke, tapi kan nggak ada fiturnya. Nah, bisa langsung sekaligus dengan DM move, saya pilih pocketnya sekaligus, saya pilih mode yang circular, saya pilih aksisnya di sini. Oke, nah ini tinggal diatur angle-nya mau berapa. Ini saya pakai scroll up, scroll down ya untuk ngecek. Nah, bahkan se ekstrim ini kita bisa lakukan dengan DM Move. Jadi tetap oke, tetap bisa. Oke, jadi kurang lebih itu untuk direct edit function secara general. Ada banyak sebenarnya yang belum dibahas, ya, cuman secara esensial kembali lagi mungkin itu saja yang bisa dibahas. Satu lagi bahasan mengenai direct edit yaitu mengenai ini ada toggle untuk mengaktifkan direct edit picking on atau off. Apa bedanya? Jadi kalau misalkan kita aktifkan seperti ini, kalau kita double klik ke sini ya, itu, sorry, double klik ke face, dia akan otomatis mengganti ya menjadi face offset atau mengaktifkan face offset. Entah kita mau offset ataupun minus ataupun positif, kita bisa langsung lakukan di sini. Nah, ada beberapa user mungkin
cocok ya dengan skenario seperti ini. Cuman ada beberapa user yang sebenarnya kayak gini nggak perlu. Yang dia perlu ketika dia pointed ke face tertentu, dia ingin tahu si lokasi fiturnya di mana. Nah, untuk cara seperti itu ada dua cara. Yang pertama, kita tinggal klik kanan, scroll on tree, ya. Jadi kita tahu. Atau cara yang lebih cepat, yaitu dengan menonaktifkan fitur picking direct edit yang ada di sini. Tinggal kita nonaktifkan, maka ketika kita pointed ke sini, ya bisa kita lihat langsung fiturnya yang aktif di tree yang mana. Atau kalau misalkan kita double klik, otomatis dia akan mengaktifkan atau meredefine si fiturnya seperti ini. Misalkan saya mau ganti menjadi 15 radiusnya. Seperti itu. Oke, jadi tinggal dipilih saja workflow mana yang paling cocok. Kalau misalkan lebih cocok untuk mengakses fitur, tinggal ininya dinonaktifkan. Tapi kalau misalkan ingin langsung edit face, ininya tinggal diaktifkan. Oke, itu saja untuk bahasan solid modeling direct edit. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.